Shalom keluargaku dalam Kristus. Semoga kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti kita sepanjang hari dalam hidup kita. Pagi ini, saya ingin berbagi satu renungan yang sangat penting tentang kekudusan. Tertulis dalam Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Untuk memahami lebih lanjut, kita perlu memahami apa artinya hidup damai dengan semua dan dalam kekudusan. Berdasarkan ayat ini, kita harus melakukan sesuatu untuk menemukan dan kedamaian dengan orang lain. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kedamaian dalam Kristus adalah yang paling kita butuhkan dalam hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, untuk mendapatkan kedamaian ini kita perlu mengarahkan mata dan hati kita kepada Yesus. Dan kita perlu tetap berada dalam kedamaian itu yang dapat mengarahkan pikiran kita kepadanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kedamaiannya seperti sungai yang mengalir ke hati kita. Dan kita dapat memiliki keyakinan untuk berjalan dalam kekudusan dalam nama Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah melalui iman. Dan damai sejahtera di dalam Kristus adalah milik kita. Tidak lupa juga pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Kita telah diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepadanya. Kita juga dipanggil untuk menjadi kudus, sebagaimana Allah kita kudus. Dan kita semua tahu bahwa kita tidak dapat mencapai ini dengan usaha kita sendiri. Kita diperintahkan untuk menjadi kudus dan dikuduskan bagi Tuhan dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Dan kita hanya bisa menjadi kudus jika kita telah diberi kuasa oleh Roh Kudus. Haleluya. Tanpa penyerahan diri dan fokus pada Tuhan Yesus kita, tidaklah mudah untuk memiliki damai sejahtera yang sejati di dalam hidup. Kita diperintahkan untuk menjadi kudus dengan memisahkan diri kita baginya sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kita perlu menyerahkan setiap aspek kehidupan kepadanya dan juga setiap sikap diri kita untuk menyembunyikan pujian dan kemuliaan dalam hidup yang kekal. Sebagai upaya hidup kudus, kita harus berhati-hati dalam menghadapi orang-orang yang tidak menerima Kristus. Beberapa yang dapat mempengaruhi hidup kita dengan adat dan tradisi mereka terkait dengan kepercayaan mereka yang menentang Tuhan kita. Dan beberapa orang yang mengenali Tuhan kita itu memilih untuk menolak keselamatan Tuhan kita. Kita harus hidup sesuai dengan kehendaknya dan memuliakan Dia seorang. Haleluya. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini seperti yang tertulis di Roma 12 ayat 2. Kita perlu lari dari percobaan, hidup dalam kehidupan yang suci. Jauhi nafsu orang muda. 2 Timotius 2 ayat 22. Kuduslah kamu sebab aku kudus, Tuhan bilang dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ada harga yang harus kita bayar dengan mengikuti Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, iman dan kesabaran dapat membantu kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus untuk mengikuti kedamaian dan kekudusan. Kita semua akan meneladani Yesus untuk berjalan di jalan kekudusan. Dalam Matius 3 ayat 17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus harus memiliki karakter yang sama dengan Yesus. Dan kita juga harus melakukan apa yang Yesus telah lakukan. Sehingga suatu hari nanti iman kita akan dibalas dengan limpahan oleh Tuhan. Maranatha, Tuhan Yesus akan segera datang. Tuhan memberkati semua. Amin dan amin.